Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Salam kenal, saya Ida. Saya senang belajar seputar bisnis online dan suka baca buku. Di video kali ini, saya akan review buku berjudul The Science of Wealth Jilid 2. Buku ini adalah lanjutan dari buku The Science of Wealth yang sudah saya review di video sebelumnya. Jadi saya tuh beli buku ini karena penasaran sebetulnya, karena banyak banget testimoni bagus, testimoni positif yang saya baca di sosial media. Sampai akhirnya saya beli 2 buku sekaligus, jilid 1 dan jilid 2, biar lebih hemat karena dapat harga bundling gitu ya. Yang jilid 1 kemarin saya kasih bintang 5 karena emang bagus banget, dan jilid 2 kali ini nggak kalah bagus. Font tulisan di bukunya juga lebih besar dari yang jilid 1, jadi lebih enak dibaca dan bukunya lebih tebal. Buku The Science of Wealth jilid 2 ini merincikan penjabaran di buku jilid 1 lebih detail dan lebih lengkap, seperti contoh-contoh sunatullah yang harus dipenuhi untuk meraih kemakmuran, kisah Nabi dan para sahabat juga lebih banyak. Penulis menjelaskan materinya dengan cerita-cerita ringan yang relate dengan kehidupan sehari-hari sehingga mudah dipahami dan bikin pembaca nggak bosen, karena berasa kayak lagi baca kumpulan cerpen tapi padat ilmu tentang bisnis. Bagian yang paling saya suka dan berkesan banget dari buku ini adalah bagian FAQ atau tanya jawab di bab terakhir. Di situ ada sebuah pertanyaan yang redaksinya begini: mengapa orang miskin yang rajin ibadah, rajin ke masjid, rajin berdoa, bekerja dari pagi hingga petang, tapi kok rezekinya selalu saja pas-pasan, bahkan kurang? Tapi orang kaya malah kebalikannya, jarang sholat atau ibadah, jarang berdoa, tapi kok rezekinya selalu melimpah. Nah, ini pasti jadi pertanyaan banyak orang kan? Bisa jadi saya dan teman-teman sekalian juga mempertanyakan hal yang sama. Nah, bagaimana jawaban penulis? Kurang lebih redaksinya seperti ini. Jawaban dari pertanyaan ini sebenarnya sudah ada di salah satu bab di buku jilid sebelumnya. Kenapa si miskin yang rajin ibadah hidup dalam kemiskinan? Jawaban paling sederhananya, karena si miskin yang rajin beribadah itu nggak memahami konsep rezeki. Dia nggak paham bahwa rezeki punya sunnatullah. Salah satu contoh sunnatullah misalnya meningkatkan kapasitas diri. Coba kita bandingkan antara si miskin dan si kaya. Siapakah di antara keduanya yang kapasitas dirinya lebih besar? Siapa yang lebih cerdas melihat peluang dan memanfaatkannya menjadi sumber uang? Siapa yang lebih rajin belajar? Saya yakin si kaya jauh lebih besar kapasitas dirinya. Si kaya punya mindset yang benar tentang uang. Mungkin akan ada orang yang bilang, jelas si kaya bisa belajar, menambah kapasitas diri, bisa ikut kelas, beli buku, karena si kaya emang punya uang untuk semua itu. Sementara si miskin sangat terbatas kan? Sabar dulu ya. Memang si kaya punya privilege berupa kemudahan-kemudahan itu jika dia memang terlahir sebagai anak orang kaya. Makanya, kalau anak orang kaya dan punya mindset benar tentang uang, biasanya akan semakin kaya. Tapi, bukankah kita sering mendengar kisah orang sukses yang dulunya terlahir bukan dari orang tua kaya? Anak pemulung, tinggal di bekas kandang ayam, makan hanya dengan nasi jagung. Secara gizi jelas kurang, tapi ketika dewasa, jadi pengusaha sukses dan kaya raya. Kenapa bisa begitu? Jawabannya karena dia mau belajar dari mana saja. Dia menambah kapasitas dirinya dengan segala keterbatasannya. Sebaliknya, ada juga kan yang terlahir dari orang tua kaya raya, fasilitas terpenuhi, sekolah tercukupi, makanan bergizi tersedia, tapi begitu dewasa, orang tuanya udah nggak ada, dia justru hidup dalam kemiskinan. Kenapa bisa begitu? Jawabannya karena dia nggak bisa memanfaatkan semua fasilitas itu. Dia nampaknya menganggap kekayaan orang tuanya nggak mungkin bisa habis, sehingga dia nggak pernah menambah kapasitas dirinya. Si miskin
ketika tak berusaha mengubah kondisinya dengan menambah kapasitas dirinya, dia akan terus berada dalam jerat kemiskinan. Si kaya, ketika dia terus menambah kapasitas dirinya, dia akan tetap atau bahkan semakin kaya. Belum lagi ketika si miskin memelihara mindset semacam, mungkin saya udah ditakdirkan hidup seperti ini. Ini ujian dari Allah untuk saya, atau memang sudah keturunan saya ini miskin, dan lain sebagainya. Seperti yang kita pahami bahwa keyakinan itu akan mengarahkan kepada tindakan. Dan ketika mereka sangat meyakini itu, maka mereka akan memilih tindakan-tindakan yang mengarah kepada kemiskinan. Tindakan seperti apa misalnya? Di buku jilid sebelumnya sudah dijelaskan bahwa rezeki itu punya sunnatullah yang harus dipenuhi. Contoh sunnatullahnya adalah akhlak atau attitude yang bagus, jujur, disiplin, rajin belajar, amanah, punya skill atau kemampuan, dan lain sebagainya. Kalau semua sunnatullah sudah terpenuhi, mustahil seseorang tetap miskin. Kenapa ada orang yang alim, rajin ibadahnya, jujur, amanah, tapi kok nggak kaya-kaya? Kalau usaha selalu gagal misalnya. Jawabannya, bisa jadi karena orang tersebut nggak punya skill atau kemampuan yang sesuai dengan usahanya. Jadi ada sunnatullah yang belum terpenuhi. Sebaliknya, kenapa ada orang nggak beriman, nggak pernah sholat, tapi rezekinya berlimpah? Jawabannya, ya karena sunnatullahnya terpenuhi. Orang tersebut jujur, disiplin, rajin belajar, ulet, tekun, amanah, dan punya kemampuan yang bagus. Maka kesimpulannya, sunnatullah di alam semesta ini adil. Siapa yang memenuhi sunnatullah rezeki dalam bentuk uang, maka dia yang mendapatkannya. Yang gigih akan dapat uang lebih banyak dari yang malas. Yang cerdas melihat peluang, yang disiplin akan mendapat uang lebih banyak dari yang hanya meratapi nasib, dan seterusnya. Jadi sebenarnya, kalau tujuan kita hanya ingin kaya raya, hidup enak di dunia, cukup penuhi sunnatullah yang berlaku di alam semesta ini. Nggak perlu rajin ibadah pun juga bisa, bahkan nggak perlu beriman pun juga bisa kaya. Tapi itu jika urusannya hanya untuk hidup di dunia. Masalahnya, kehidupan kita tidak hanya di dunia, ada kehidupan lain setelahnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 208 sudah dijelaskan bahwa orang beriman hendaknya masuk ke dalam Islam secara kafah. Kafah artinya menyeluruh, komprehensif, total, utuh. Perintah untuk menjalankan Islam secara kafah ini sebenarnya sangat menguntungkan orang beriman. Kenapa? Karena ketika seseorang menjalankan Islam secara kafah, tanpa sadar dia juga sudah memenuhi sunnatullah yang berlaku di alam semesta ini yang kaitannya dengan uang. Islam mengajarkan jujur, amanah, tidak mudah putus asa, senantiasa belajar, komunikatif, akhlak yang baik, semuanya diajarkan dalam Islam. Sudah lengkap. Nah, soal orang miskin yang rajin ibadah tadi, apakah orang itu sudah menjalankan Islam secara kafah? Atau jangan-jangan dia hanya menjalankan Islam dengan ibadah yang sifatnya ritual saja? Jangan-jangan dia hanya sholat aja, puasa aja, zikir aja, baca Quran aja. Dia nggak gigih ketika bekerja, nggak memiliki skill atau kemampuan yang memadai, nggak kompeten, nggak komunikatif, kalau ngomong suka nyakitin hati orang, nggak mau belajar, nggak punya pergaulan, badannya bau, dan lain sebagainya. Kalau orang miskin itu sudah bekerja keras berangkat pagi pulang malam, tapi nggak kaya-kaya, gimana? Nah, perlu kita pahami bahwa kerja keras itu bukanlah syarat untuk berhasil secara finansial. Kalau orang yang bekerja keras ini mengerjakan pekerjaan yang itu-itu aja, dia nggak mengubah cara kerjanya, dia nggak memikirkan cara yang berbeda untuk menghasilkan uang, ya dia akan dapat hasil yang begitu-begitu saja. Kalau mau hasil yang berbeda, ya kerjanya dengan cara yang berbeda. Begitulah sunnatullahnya. Ada orang yang bisa kaya raya, padahal dia nggak rajin atau bahkan nggak pernah beribadah pada Allah.
Dia bisa kaya raya karena bisa memenuhi semua sunatullah yang berlaku di alam semesta ini. Dia dapat semua yang dia inginkan di dunia, tapi hanya di dunia. Nanti di kehidupan akhirat beda lagi ceritanya. Dan bisa jadi semua kekayaan yang dia dapatkan di dunia itu fungsinya memang untuk membuat dia terlena, sehingga melupakan akhirat. Itu yang disebut istidraj. Nanti dia akan mempertanggungjawabkan semuanya di hari perhitungan. Nah, dari penjelasan tersebut kita bisa menarik kesimpulan bahwa untuk menjadi kaya, kita harus selalu berusaha memenuhi sunatullahnya, yaitu akhlak yang baik, selalu belajar meningkatkan kapasitas diri, memudahkan urusan orang lain, menjadi orang yang bermanfaat. Pokoknya apapun hal baik yang Islam ajarkan, kita harus berusaha menjalankannya secara kafah. Oke, begitulah salah satu cuplikan pertanyaan dan jawaban yang ada di buku The Science of Wealth Jilid 2 ini, karya Ki Jenderal Nasution. Buku yang cukup tebal, ada 398 halaman dengan sampul hardcover. Banyak materi yang akan membuka pikiran kita tentang uang dan kemakmuran, dan semua materinya sangat relate untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak materi yang disampaikan dalam bentuk cerita atau storytelling dengan bahasa yang santai sehingga enak dibaca dan mudah dipahami. Buku ini nggak dijual di toko buku, jadi untuk order bisa cek link di deskripsi. Oke, cukup sekian dulu review dan spoiler buku kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.